Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 10 April tahun 2023. Percayalah, hari ini pun Tuhan akan memberkati kita seperti hari-hari yang sudah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita hari ini, menyikapi sebuah tuduhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita tidak dapat menahan atau menutup mulut orang lain untuk membicarakan kita tentang apapun. Tapi kita dapat menutup rapat-rapat pintu hati dan pikiran kita atas setiap perkataan mereka, sehingga kita tidak tercemari dengan hal-hal yang negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kisah Stefanus merupakan contoh nyata. Ia dikenal sebagai seorang yang saleh, penuh dengan Roh Kudus, dan memiliki karunia untuk melakukan mukjizat. Stefanus bukan hanya melakukan banyak tanda ajaib, tetapi juga sangat berhikmat. Hal ini tampak saat Stefanus berdebat dengan beberapa anggota jemaat Libertini, orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Dalam debat tersebut, mereka kalah berargumen dengan Stefanus. Untuk menutup rasa malu dan marah mereka menyebar hasutan dan fitnahan di antara jemaat bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Bersama dengan para tua-tua dan ahli Taurat, mereka menuding Stefanus telah melakukan penodaan agama. Itu sebabnya Stefanus diseret ke mahkamah agama untuk diadili. Dalam pengadilan agama, tuduhan kepada Stefanus bertambah berat. Ia dituduh bukan hanya menghujat Musa dan Allah, tetapi juga menghina kewibawaan bait Allah dan hukum Taurat. Sempurnalah sudah rekayasa mereka yang sangat jahat dan keji. Itu demi membinasakan Stefanus. Tetapi apakah reaksi Stefanus saat mendengar semua tuduhan palsu yang dilontarkan orang-orang yang memusuhinya? Ia mengambil sikap diam. Tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya untuk membela diri. Hatinya sangat damai dan sangat tentram. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus yang diimaninya. Tatapan matanya memancarkan ketulusan dan kejernihan hatinya. Wajahnya seperti wajah seorang malaikat. Sidang jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita saat kita menghadapi fitnahan orang? Orang mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, menuduhkan sesuatu yang sangat menyakiti dan sangat merugikan kita. Apakah respon kita? Marah, panik, takut, atau gelisah? Dari peristiwa Stefanus ini kita belajar, marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti Stefanus yang tetap tenang dalam kondisi apapun dan menyerahkannya semua kepada Tuhan. Stefanus agaknya tahu bahwa pasrah merupakan sikap terbaik saat kita sudah tidak dapat membela diri kita. Dan kalaupun ada kesempatan untuk kita membela diri kita, mintalah hikmat daripada Tuhan, supaya setiap perkataan yang terlontar dari mulut kita bukannya malah menjerumuskan kita, tapi perkataan itu adalah perkataan hikmat yang akhirnya membebaskan kita dari semua tuduhan. Dan kalaupun sepertinya memang kita sudah tidak bisa membela diri kita, bukankah Tuhan adalah pembela kita? Amin. Tuhan akan menolong kita dalam keadaan terpuruk karena fitnahan orang lain. Mintalah kepada Tuhan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap tuduhan yang sangat keji yang harus kita tanggung. Ingat, Yesus sendiri pernah mengalaminya. Stefanus sebagai murid Kristus pun mengalaminya. Kalau Tuhan izinkan fitnahan itu terjadi dalam hidup kita, berdiam diri saja, serahkan semua kepada Tuhan, maka sungguh pembelaan akhirnya datang dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi persoalan. Percaya, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, terlebih saat kita menghadapi tuduhan-tuduhan keji. Percayalah, Tuhan sanggup membersihkan nama baik kita
bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi Tuhan yang akan menolong, menopang, dan membereskan semua hal yang berkaitan tentang hidupmu. Karena Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat baru. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela bagi hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah percaya kepada Kristus, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.